Kenapa saya membahas kampung? Biasanya di malam-malam yang seperti ini kita sudah sibuk memikirkan tiket. Berarti ini orang Medan semua ini, penduduk-penduduk asli. Kalau di masjid lain pemain-pemain intinya, ya. Biasanya kalau pulang kampung tuh yang kita persiapkan oleh-oleh. Kenapa kita pulang kampung? Karena ada kerinduan. Ya, ada kerinduan tertentu di mana tempat kita dibesarkan. Terus apa hubungannya dengan ceramah kita malam ini? Ada sebuah kisah, seorang anak ditanya oleh seorang reporter televisi ketika terjadi peperangan. Anak ini menangis. Ditanya, apa yang membuatmu menangis? Kemudian dia menangis terus. Apakah karena saudara-saudaramu meninggal? Dia jawab tidak. Yang membuat saya menangis, saya tidak ikut berjihad bersama mereka. Itu yang disampaikannya. Kemudian ada lagi kisah selanjutnya ketika perang Irak. Ada seorang imam menanyakan kepada ibu yang nangisnya terseduh-seduh karena 10 anaknya meninggal dalam peperangan itu. Ditanya seorang imam, kenapa ibu menangis? Apa jawab ibu ini? Saya tidak memiliki anak lagi untuk saya persembahkan di jalan Allah. Itulah jawabannya. Berarti ada kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Saya nggak tahu kita pernah nggak merindu dengan Allah. Pernah nggak kita rindu? Kenapa? Karena kita kadang merindukannya itu ketika punya masalah saja. Rindu kita, ya Allah, ya Allah. Bahkan kita hadirkan Allah tuh hanya untuk menyelesaikan masalah kita saja. Terlalu kecil rasanya kita hanya menghadirkan Allah. Ya Allah, saya punya masalah, tolong dong selesaikan. Tidak begitu. Tetapi siogiannya kita pertama selalu meminta, ya Allah, mohon ridhoi pekerjaanku, ridhoi anak-anakku. Kita sudah ridho kan? Kita sudah ridho nggak dengan takdir Allah? Coba kita balik dulu. Ya Allah, saya meridhoi apa yang kamu berikan kepada saya. Coba kita balik dulu. Itu dulu yang kita lakukan. Kita ridho dulu apa yang diberikan Allah sama kita, anak-anak kita. Banyak diantara para orang tua yang tidak dihadirkan anak, mohon maaf. Maka kita ridho dulu. Alhamdulillah, saya ridho dengan apa yang kau berikan sampai saat ini, ya Allah. Niscaya wa la istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ancaman. Kita syukur saja dulu, terserah. Ya Allah, terima kasih mata saya masih sehat, masih bisa saya baca, harap tutup kembali. Banyak di antara kita yang sudah berkacamata, membaca Al-Quran pun sudah ingin dia, tetapi karena kemampuan matanya tidak ada, minus, berarti harus menggunakan kacamata. Kenapa? Karena setiap yang kita syukuri akan bertambah. Syukuri saja dulu, ya Allah, alhamdulillah badan saya masih sehat, besok makin sehat. Alhamdulillah ya Allah, cuma dapat segini, besok lebih lagi. Itu matematikanya. Kemudian apa yang perlu kita pikirkan tentang kematian ini? Itu pasti. Rindu nggak kita mati? Kalau seharusnya ya, orang yang takut pulang kampung itu karena tak memiliki uang, tak memiliki oleh-oleh. Terus kenapa kita takut mati? Kenapa? Karena tidak punya persiapan. Seyogianya kematian itu enak gitu. Enak kematian itu. Kenapa? Karena kita langsung berjumpa dengan Allah. Orang yang kita sebut-sebut, yang kita sembah. Harusnya kita itu rindu. Sama dengan kampung halaman kita. Orang yang tidak rindu orang pulang kampung halamannya, itu kita pertanyakan di mana lahirnya kan itu. Walaupun kampung halamannya Medan atau gangnya di sini, pasti dia merasa begitu melihat gang ini nanti dia pindah. Oh iya, saya di sini dulu dibesarkan. Sama dengan saya tadi, begitu melihat itu, oh saya dulu pernah di sini memasak nasi goreng gitu. Itu yang terpikir sama saya, kerinduan tempat kembali gitu. Berarti Allah, kita merindukan Allah. Begini Bapak Ibu sekalian, ini sudah malam yang ke-28. Sebentar lagi, hanya tinggal 2 malam, tergantung isbatnya pemerintah, ya. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Pernah enggak
ibu pergi ke salah satu tempat di mana tempat itu penuh dengan kenikmatan. Rasanya nggak mau lagi pulang dari situ. Mungkin jalan-jalan ke Mekah atau ke Malaysia atau ke hotel lah kita bilang yang serba semua disiapkan. Kalau saya ibaratkan ya, Ramadan ini semacam kayak sebuah pulau di mana kita disuruh tinggal di pulau ini selama 29 hari atau lebih. Terus Allah menyampaikan, silahkan kamu ambil apa yang ada di pulau ini. Silahkan. Nanti tunjukkan sama saya setelah 29 hari atau 30 hari. Nanti setelah ini Pak, kita akan menunjukkan hasilnya. Ada yang pulang dari pulau itu membawa pakai gayung, karena cuma sedikit. Gayung dibawanya, ya Allah cuma ini loh yang dapat saya di pulau. Satu. Ada yang nanti yang datang dengan membawa karung. Ya Allah, saya bawa satu karung. Ada yang bawa pakai gerobak. Ya Allah, saya bawa ini dari pulau ini. Ada yang bawa pakai truk, kontainer. Dan ada yang lebih beruntung lagi, yang dapat gosokan jackpot. Apa itu? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dia. Jadi kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang selalu melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Terlepas dari malam ganjil, malam genap itu tidak permasalahan bagi kita. Yang penting usahakan selalu iktikaf. Dan alhamdulillah, coba dari sekarang kita niatkan diri kita begitu masuk ke masjid ini, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Kenapa? Karena selama kita di masjid ini kita dihitung iktikaf. Ya, niatkan. Mulai dari sekarang sampai mungkin nanti kalau lama kita sholat tarawihnya, lama lah iktikafnya. Tapi kalau cepat kita sholat tarawihnya, cepat iktikaf. Itu yang pertama. Tapi saya rasa kalau masalah Lailatul Qadar ini sudah dibahas ustaz-ustaz semuanya. Ya. Terlepas dari 2 malam lagi, ini sungguh kerugian sebenarnya bagi kita, terutama bagi ibunda kami ataupun saudara kita yang perempuan yang tidak menikmati hari-hari terakhir ini karena kedatangan tamu, kan gitu, rugi rasanya. Karena di 10 malam terakhir banyak keberkahan, di mana di setiap detiknya itu adalah kemuliaan, setiap malamnya adalah terijabahnya doa. Berdoa apapun yang kita inginkan, berdoa apapun yang kita ingin. Kemudian setiap harinya itu bahkan tidur kita dihitung ibadah. Tapi setelah ini tak ada lagi ibadah tidur. Tidurlah saya ibadah, tak ada lagi. Ya, tak ada lagi doa yang mustajab itu hanya bagi orang yang bersih hatinya setelah ini. Tapi kalau di sini, mohon maafnya gini, katanya bulan Ramadan itu bulan untuk jalan menuju surga, mengembalikan kita ke dalam surga. Karena seharusnya kita ini penduduk surga. Kita ini penduduk surga dari nenek moyang kita itu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi karena bukan kesalahan sih sebenarnya, tetapi karena godaan iblis yang mengatasnamakan Allah, sehingga Nabi Adam tuh percaya, masa Allah, dia udah mengatasnamakan Allah loh, masa bohong lagi kan gitu. Dia mau makan itu sehingga dikeluarkan ke dalam dunia ini, dikeluarkan ke dunia. Terus apa hubungannya? Gini Bapak Ibu sekalian, harusnya Ramadan ini adalah jalan kita kembali ke surga. Kenapa? Karena sekarang ada sebuah hadis mengatakan seluruh pintu neraka itu ditutup loh. Setan dibelenggu, tak ada lagi setan. Itu hadis. Terus kenapa lagi masih ada yang tergoda dengan hal-hal yang tak baik? Itu bukan lagi setan, tapi nafsu kita sendiri kita. Nafsu kita itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada yang mengganggu dalam hati kita. Sekarang bukan lagi setan yang mengganggu, karena harusnya setan itu sudah dibelenggu semuanya. Ya, tetapi yang mengganggu kita itu adalah dari diri kita sendiri, nafsu kita. Ya, makanya kemudian pintu surga dibuka sebanyak-banyaknya. Terserah ibu mau pintu yang mana. Ada pintu royan bagi orang yang penuh puasanya. Ada pintu sedekah bagi yang senantiasa memberikan takjil kepada mungkin yang di masjid ini. Kemudian memberikan sahur bagi orang yang iktikaf. Itu sungguh besar pahalanya. Kenapa? Karena memberikan bukaan bagi orang yang puasa sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan puasa. Tuh. Tapi tinggal dua hari lagi, kasihan juga buat kita ini, tinggal 2 hari lagi. Penuh-penuh lah nanti nih. Yakinlah insya Allah setelah ini banyak datang nanti nih. Kita lihat saja, amin. Berarti
ketahuan nih bicara ini. Berharap kali, insya Allah besok. Ya. Kemudian apalagi setelah tadi banyak pintu surga itu dibuka, sementara saudara ibu mau ngambil pintu yang mana? Lakukan amalan apapun itu yang membuat kita yakin dengan amalan ini Allah cinta kepada saya. Apapun itu, kita nggak tahu siapa di antara kita ini di sini yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang senantiasa istiqomah dengan bacaan Qur'annya, istiqomah dengan tahajudnya, istiqomah dengan sedekahnya, istiqomah dengan sholawatnya. Kita nggak tahu, karena ini kepala kita sama semuanya, tapi hati Allah yang menilai. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup kira-kira? Cukup? Kalau cukup udahlah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin ini pertemuan pertama kita dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita. Karena saya juga sebenarnya jadwalnya itu di minggu kedua, tetapi karena saya salah jadwal. Saya lihat itu di hari Jumat, rupanya malam Jumatnya. Saya pikir Jumat malam Sabtu. Saya jauh Bu dari Bajak Melati. Jauh Pak ya? Jauh dari Bajak Melati. Bersyukur kita di sini, maaf nih ya, saya tinggal di komplek yang minoritas, yang azan itu dilarang. Kami cuma 40% dari 100%. Jadi kalau kami azan itu ada yang datang ke masjid. Anak saya mau ujian besok, jangan kuat-kuat, terganggu anak saya belajar. Oh kalau di sini sampai nih keluar nih, sampai bahkan di Tembung sana di keluar tuh menggema gitu. Apalagi kita harus setiap malam, sana tak ada lagi Pak. Bersyukur kita. Makanya enak kayaknya hidup di daerah Tembung nih, walaupun dengan kemacetan yang luar biasa, tapi ada kelebihannya gitu. Islam tuh bebas di sini. Kalau di sana enggak Pak. Sholat Jumat itu harus ada yang menjaga. Kalau kami di sana turunkan 2 orang yang berbaju loreng. Kenapa? Karena takut ada yang kehilangan, nanti maklum itu komplek, tak ada pembakar, hilang selopnya melapor, ini gara-gara kalian sholat Jumat. Salah lagi kami dibilang. Baik, itu saja. Itu suatu hal yang harus kita syukuri. Bisa kita nikmati sholat dengan tenang di sini. Walaupun di dalam kebisingan, cuma bising pintu saja, nggak bising kendaraan gitu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat Allah sebagai pertemuan yang membawa keberkahan. Karena di dalam majelis ilmu banyak keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.